إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masuk kita ke hadis yang kedua dari bab 18 kalau nggak salah ya. Babun qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan hidayah petunjuk hati kepada siapa-siapa yang engkau cintai. Kita pada pertemuan yang lalu membahas tafsir singkat yang berkaitan dengan surat Al-Qasas ayat ke-56, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki yang berkaitan dengan petunjuk taufik, petunjuk hati, supaya hati menerima kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga ayat ini dan pembahasan ini bantahan bagi mereka-mereka yang hulu kepada orang-orang saleh, yang mereka berdoa kepada orang-orang yang saleh, baik itu orang-orang saleh yang masih hidup ataupun yang telah mati. Sebagian orang-orang yang mereka berada di kisaran tariqat, ketika berhadapan dengan syekh-syekh mereka, mereka meyakini bahwasanya syekh mereka itu mampu memberikan petunjuk kepada hati-hati mereka, bahkan kepada hati selain dari mereka. Sehingga hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh penulis dengan membahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hal tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah penjelasan, hanyalah keterangan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya supaya manusia menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuannya. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hati kepada orang yang dia sayangi, dia cintai, dan orang yang memiliki jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup, lebih-lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka lebih tidak bisa lagi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat ketika hidup dan telah wafat, maka selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kedudukannya di bawah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tidak bisa lagi untuk memberikan petunjuk, lebih tidak bisa lagi untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada orang-orang yang datang kepada kubur orang-orang saleh tersebut. Kemudian dalil yang kedua yang berkaitan dengan bab ini, wa fis sahih, dan tercantum
dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnul Musayyib, dari Ibnul Musayyib, an abihi, dan dari bapaknya, dari Ibnul Musayyib, dari bapaknya Musayyib. Ada yang bacanya Musayyib, ada yang bacanya Musayyab. Qal, Musayyib menceritakan, lamma hadarat Abu Talib al-wafa, ketika Abu Talib telah mendekati ajalnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin, dan bersama dengan Abu Talib Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talib, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, satu untayan kata yang menjadikan kata tersebut akan saya jadikan hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk engkau. Faqala lahu, maka dua orang yang ada di sisi Abu Talib, yaitu Abdullah dan Abu Jahal, berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya supaya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dua orang yang ada di sisi Abu Talib pun mengulangi apa yang ia ingatkan dengannya Abu Talib. Fakana akhiru ma qal, maka Musayyib mengatakan, maka yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, bahwasanya saya berada di agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha, pastinya niscaya saya akan beristighfar untuk engkau selama saya tidak dilarang dari hal tersebut, yakni beristighfar untuk orang kafir. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surat At-Taubah ayat 113, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mereka meminta ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin itu kerabat mereka. Wa anzalallahu fi Abi Talib, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam makna dari kisah Abi Talib ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha,
sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu untuk memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi di dalam hadis ini jamaah sekalian diceritakan tentang sebab nuzul dari surat At-Taubah ayat yang ke-113. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang berkaitan dengan perkaranya Abu Talib. Jadi disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati bahwasanya Abu Talib di akhir hayatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib. Dan pada saat itu di sisi Abu Talib ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 3. Satunya siapa? Satunya siapa? Ya betul. Satunya perawi. Satunya perawi yaitu Musayyib. Kemudian ada Abdullah. Dan kemudian ada Abu Jahal. 3 orang ini semuanya dari Bani Makhzum. Nanti akan kita bahas satu-satu. Saya bawa tuh 2 kitab yang berkaitan dengan kisah-kisah para sahabat. Maka ketiga-tiganya ini kemudian mengingatkan Abu Talib supaya kembali kepada ajaran Abdul Muttalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang supaya pamannya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak ataupun Al-Musayyib menceritakan bahwasanya Abdul Muttalib ketika diulang perkataan oleh Nabi, kemudian perkataannya juga oleh siapa? 3 orang ini supaya kembali kepada agamanya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib di akhir hayatnya mengatakan apa? Ana ala millati Abdul Muttalib. Dia mengatakan apa? Saya ada di dalam agamanya Abdul Muttalib. Perawi sangat jijik dengan ucapan demikian. Perawi sangat jijik untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh Abu Talib. Maka dia tidak mengucapkan ana ala millati Abdul Muttalib, akan tetapi menggunakan kata ganti dia. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Dan perawi pun menegaskan wa aba an yaqul, dan Abdul Muttalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia memilih untuk mati di atas kekufuran. Saya aslinya ingin memulai biografinya dari Abdul Muttalib, akan tapi saya lebih condong untuk lebih dari para sahabat terlebih dahulu. Dan 3 orang yang hadir di sisi Abu Talib pada saat itu, yang 2 masuk Islam. Musayyib masuk Islam, kemudian Abdullah pun masuk Islam. Bahkan akan kita sebutkan bagaimana uniknya Abdullah ibn Abi Umayyah. Dia ini termasuk orang yang sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Abdullah itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memalingkan mukanya dari Abdullah. Kita sebutkan dari
dari Musayyib terlebih dahulu. Setelah kita sebutkan Musayyib, kita sebutkan nanti insyaallah Abdullah, setelahnya Sa'id ibn al-Musayyib, perawi dari kalangan tabi'in, supaya kita kenal siapa itu Sa'id ibn al-Musayyib. Setelah itu baru kita masuk ke Abu Talib siapa, dan siapa Abu Jahal. Musayyib disebutkan bahwasanya beliau bernama Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahab ibn Amr ibn A'idh ibn Imran ibn Mahzum, dan tentunya dia dari suku Quraisy dan pecahannya itu dari Bani Makhzum. Dan beliau memiliki kunyah Abu Sa'id karena beliau ini ayah dari perawi Sa'id ibn al-Musayyib. Dan Musayyib ini beliau dan ayahnya sahabat Nabi. Jadi beliau sahabat Nabi, Musayyib sahabat Nabi, dan Hazan pun sahabat Nabi. Musayyib dan Hazan ini dua-duanya sahabat dan dua-duanya ikut dalam Bai'atur Ridwan yang terjadi pada peperangan Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Bai'atur Ridwan ketika mendapatkan isu bahwasanya Utsman ibn Affan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, infonya isunya dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bai'ah di satu pohon yang kemudian dinamakan Bai'atur Ridwan, karena Allah Subhanahu wa taala ridha kepada semua orang yang ada di bai'at tersebut. Sahabatnya semuanya ada 1.400. Kemudian Nabi mengutus satu Utsman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat, kemudian Nabi berikan tangan satunya lagi mengatakan ini tangannya Utsman. Ini menunjukkan keutamaannya Utsman. Kemudian sahabat yang lainnya pun berbaiat, cuma satu orang saja yang tidak mau ikut berbaiat. Berbaiat untuk mati-matian meminta darahnya Utsman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaliju ahadun man baya'a tahta syajara an-nar insyaallah. Tidak akan masuk api neraka orang-orang yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Bai'atur Ridwan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, insyaallah. Jadi mereka adalah semuanya penghuni surga. Termasuk di antaranya keutamaannya adalah yang dimiliki oleh Musayyib ibn Hazan. Dan Hazan ini artinya, Hazan itu artinya keras. Jadi kalau tanah yang keras, yang tidak bisa buat diberikan tumbuhan, tidak ada kehidupan, tidak subur, maka orang Arab mengatakannya hazan. Tapi kalau tanahnya yang subur, diberi bibit apa saja gampang, namanya sahal. Jadi ada sahal, ada hazan. Maka ketika hazan ini masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Nak, siapa namanya?" Hazan. Kata Nabi, "Jangan, ini jelek, namanya jelek." Walaupun tidak ada kesyirikan di dalam namanya, kata Nabi, ini namanya jelek. Karena nama itu memberikan pengaruh kepada pribadi seseorang. Akan ada dampak dari namanya. Maka kata Nabi, ganti namanya. Kata Hazan, saya tidak akan mengganti nama yang telah orang tua saya beri untuk saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserah kalau udah kayak gitu. Maka kata Musayyib, begitu juga kata Sa'id ibn al-Musayyib cucunya, saya mendapati di rumah keluarga itu sangat keras sekali. Keras pendapatnya, sangat kekeh sekali. Menunjukkan apa? Menunjukkan nama itu berpengaruh bagi
bagi pribadi seseorang. Kemudian beliau juga termasuk sahabat yang ikut dalam peperangan Yarmuk yang ada di negeri Syam. Dan tidak disebutkan kapan beliau wafat. Kemudian sahabat yang kedua yang pada saat itu disebutkan masih dalam keadaan musyrik dan kemudian masuk Islam adalah Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Disebutkan nasabnya adalah Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Jadi dia ini dari Bani Makhzum juga. Dan dia ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu dia adalah Atikah bintu Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abi Umayyah ini bukan orang lain untuk Rasulullah. Sepupu sendiri, anaknya bibi, anaknya ammah. Dan beliau juga Abdullah ini iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudarinya yang bernama Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat Hijriyah. Sehingga dia ini ipar, dia juga sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya cari apakah Ummu Salamah juga sepupunya Nabi. Saya dapati ibunya Ummu Salamah beda dengan ibunya Abdullah. Adapun nama dari Abi Umayyah kunyah adalah Hudzaifah. Jadi Hudzaifah bin Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Maka Abi Umayyah ini namanya adalah Hudzaifah. Dan Hudzaifah ini dijuluki oleh orang-orang Arab sebagai Zadur Rakbi, bekalnya orang-orang yang melakukan perjalanan. Artinya kedermawanan Abu Umayyah ini sangat dikenal oleh orang-orang Arab, sehingga dijuluki sebagai Zadur Rakbi. Artinya apabila Abu Umayyah ini ikut dalam satu perjalanan ini bukan perjalanan seperti kita yang sekarang, satu mobil isi 7, 8, enggak. Kafilah ini puluhan, bahkan bisa sampai 50, bisa 60. Apabila ada Abi Umayyah ikut dalam rombongan tersebut, maka semua yang berkaitan dengan biaya, dengan akomodasi, makan, minum, semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Sehingga julukan dia ini apa? Zadur Rakbi. Julukannya bekalnya orang-orang yang melakukan perjalanan. Sehingga disebutkan oleh Mus'ab al-Adawi, la ta'rifu Quraisyun Zadar Rakbi illa Aba Umayyah wahdahu. Orang-orang Quraisy tidaklah memberikan julukan Zadur Rakbi, bekalnya para musafirin, kecuali kepada Abu Umayyah saja, Hudzaifah ibn al-Mughirah. Dan Abi Umayyah Abdullah ibn Abi Umayyah dengan Hisham, dengan Abu Jahal itu sepupu. Jadi Abdullah ibn Abi Umayyah kakak adi dengan Ummu Salamah, dan dua-duanya sepupu dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Jadi ketika ada di sisinya Abu Jahal, maka dia bersama dengan sepupunya. Dan Abdullah ibn Abi Umayyah ini dikenal dengan sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat keras kepada kaum muslimin, sehingga dialah yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 90 dan 91. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a.
kami wahai Muhammad tidak akan beriman kepada engkau kecuali engkau mengeluarkan dari tanah yang kering ini mata air yang bersumber. Tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau melakukan hal tersebut. Au takuna laka jannatun min nakhil, atau kalau tidak mengeluarkan mata air yang bersumber, engkau memiliki kebun yang sangat besar dari pohon-pohon korma. Sehingga beliau sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kekerabatannya sangatlah dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika di tahun 8 Hijriyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang musyrikin Quraisy, maka datanglah Abdullah ibn Abi Umayyah ini bersama dengan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya melakukan hijrah. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Mekah, dua sahabat ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu lembah yang bernama dengan Niqul Uqab antara kota Mekah dan kota Madinah. Maka kedua-duanya Abu Sufyan dan Abdullah ini berusaha untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dihalangi oleh kaum muslimin, para sahabat yang lain, karena dua-duanya apa? Dikenal sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Abu Sufyan ataupun Abdullah bin Abi Umayyah. Sampai kedua-duanya datang kepada Ummu Salamah dan meminta supaya Ummu Salamah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan keduanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ummu Salamah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ibnu ammik, wahai Rasulullah, ini anak pamanmu, sepupumu. Ya Rasulullah, Sihruk, ini adalah iparmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hajata li bihima, saya tidak butuh kepada keduanya. Sakit hati Nabi, sakit hati kepada Abu Sufyan dan kepada Abdullah. Ama ibnu ammi fahataka irdi, adapun anak pamanku, sepupuku, maka dia telah mengoyak-ngoyak kehormatanku. Wasihri qala li bi Makkah ma qal, adapun ipar saya ini telah mengatakan kepadaku dengan perkataan-perkataan yang saya masih ingat dan masih sakit. Karena Nabi adalah orang yang terhormat, apabila dihina kehormatannya Nabi sangat marah. Nabi sangat marah. Apabila dilukai, Nabi masih bisa untuk memberikan maaf. Akan tapi apabila dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada keduanya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya masuk Islam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keislamannya, fa aslama, kemudian kemudian keduanya masuk Islam, wa hasuna islamuhuma, dan keduanya Abu Sufyan dan Abdullah sangatlah baik keislamannya. Dan ini di bulan Ramadan, takriban perkiraannya di bulan Ramadan kedua-duanya masuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah di tanggal 18 atau 19 Ramadan, menaklukkan kota Mekah dan berdiam diri di kota Mekah 19 hari. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwasanya orang-orang Thaqif, orang-orang Hawazin, mereka berkumpul untuk menyerang
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka Nabi langsung menyusun pasukan 10.000 dari Madinah dan 2.000 tambahan dari orang-orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, di antaranya adalah Abdullah bin Abi Umayyah tadi. Kemudian langsung menyerang Hunain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan suatu hal yang luar biasa di Hunain ketika sebagian besar kaum muslimin lari tunggang langgang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berani mengendalikan suasana. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Taif. Dan di kota Taif tersebut di bulan Syawal, maka Abdullah ibn Abi Umayyah mati syahid, terbunuh. Dan ini namanya husnul khotimah, ya. Jadi Islamnya tidak sampai 2 bulan, padahal sebelumnya benci kepada Nabi, memerangi Nabi. Akan tapi begitu hatinya terketuk untuk masuk Islam, dan ini hidayah dari Allah, di bulan Ramadan dia mendatangi Nabi, diusir-usir oleh kaum muslimin. Karena yang sakit bukan hanya Nabi hatinya, kaum muslimin juga. Ini dulunya ini jahat ini. Sehingga begitu bisa melobi saudarinya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah meminta izin kepada Nabi masuk Islam di bulan Ramadan, di akhir bulan Syawal ataupun awal-awal bulan Dzulqa'dah. Abdullah ibn Abi Umayyah wafat sebagai salah seorang sahabat yang mulia. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang dimiliki dari sahabat yang mulia ini. Innamal a'malu bil khawatim, dan amalan-amalan itu tergantung dari akhir hidup seseorang. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga yang ada dalam kisah ini adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Karena saya berupaya untuk menyebutkan orang-orang Islam terlebih dahulu yang ada dalam kisah ini. Perawi dari tabi'in, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan al-Qurashi al-Makhzumi. Beliau memiliki kunyah sebagai Abu Muhammad, dan beliau ini adalah menantunya Abu Hurairah. Beliau lahir pada tahun 13 Hijriyah di khilafahnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriyah, tanggal 26 Dzulhijjah. Jadi ketika Umar bin Khattab wafat, umur dari Sa'id ini berapa? 10 tahun, karena dia lahir tahun 13. Akan tetapi para ulama mengatakan, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib adalah rawiyatu Umar, perawinya Umar bin Khattab. Jadi semua yang berkaitan dengan apa yang telah dikatakan oleh Umar dalam putusan-putusannya, dalam perkataan-perkataannya dan sikap-sikapnya, maka orang yang paling tahu adalah Sa'id ibn al-Musayyib ini. Sa'id ibn al-Musayyib. Bahkan terkadang Abdullah ibn Umar ditanya tentang beberapa perkataannya Umar bin Khattab, bapaknya. Maka kata Abdullah apa? Tanya sana Sa'id ibn al-Musayyib, dia lebih paham daripada saya. Karena saking dia ini orang yang sangat hafal dengan perkataan-perkataannya Umar bin Khattab. Padahal ketika Umar bin Khattab wafat, usia dari Sa'id ini hanyalah 10 tahun. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim termasuk orang yang sangat kagum dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Bahkan beliau menjulukinya sebagai Sayyidut Tabi'in, sebagai pemimpinnya para tabi'in dan pemimpinnya dari anak-anak sahabat, dan orang yang sangat alim sekali di kalangan sahabat. Sehingga Sa'id ini termasuk orang yang mengajar ilmu, memberikan fatwa ketika para sahabat sangat banyak berada di kota Madinah.
Ini menunjukkan keilmuan beliau yang diakui oleh para sahabat. Seperti yang saya sebutkan, beliau ini adalah menantu dari Abu Hurairah, sehingga menjadi lumbung ilmu yang sangat diakui. Lebih-lebih beliau itu berguru kepada 60 sahabat. Seperti Uthman ibn Affan, seperti Ali ibn Abi Talib, seperti Zaid ibn Thabit, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, seperti Ibni Abbas, seperti Ibni Umar, seperti Aisyah, seperti Abu Hurairah. Antum perhatikan tidak ada namanya Umar bin Khattab. Tidak pernah beliau dikatakan berguru kepada Umar bin Khattab. Akan tetapi beliau paling hafal dengan perkataan-perkataannya perkataan-perkataannya Umar ibn al-Khattab. Sehingga para tabi'in mereka sangatlah mengakui keilmuan dari Sa'id ibn al-Musayyib ini. Disebutkan oleh Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Siapa itu Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib? Dia ini yang dikenal dengan nama Zainal Abidin. Satu-satunya keturunannya Husain yang selamat dari pembantaian di Karbala. Jadi ketika dibantai oleh panglima yang ada di Kufah, maka pada saat itu Husain membawa keluarganya seluruhnya, anak-anaknya semuanya dibawa, anak laki, anak perempuan semuanya. Nah, pada saat itu Ali sakit keras, sehingga ditinggal di kemah. Sehingga setelah pembantaian terjadi, kesalahpahaman terjadi, kemudian ketika panglima itu masuk ke kemah yang ada di dalamnya Ali ibn al-Husain, maka dia kasihan, sudah dibiarkan, sehingga Ali bisa kembali ke kota Madinah dan beliau tinggal di kota Madinah. Termasuk perkataan beliau yang berkaitan dengan Sa'id ibn al-Musayyib a'lamun nasi wa afqahuhum. Sa'id ini adalah manusia yang paling alim dan manusia yang paling memahami ilmu, yang memahami fikih, memahami hukum. Dan sering yang saya sebutkan bahwasanya tidaklah mengetahui orang alim kecuali orang alim. Dan Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib ini termasuk dari Ahlul Bait yang dikenal dengan keilmuannya, yang dikenal dengan ibadahnya, yang dikenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Sehingga keilmuan beliau pun mengatakan bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib ini adalah manusia yang paling alim yang beliau kenal pada zamannya. Berkata juga Makhul ini murid dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, tuftul amsara kullaha atlubul ilma. Saya telah mengelilingi dunia Islam dalam rangka mencari ilmu, bertemu dengan ahli hadis. Ma laqitu rajulan a'lama min Sa'id ibn al-Musayyib. Saya tidaklah pernah bertemu dengan seseorang yang lebih alim daripada Sa'id ibn al-Musayyib. Disebutkan juga oleh Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini ini gurunya Al-Imam Bukhari, dan beliau termasuk ulama ahli hadis. Beliau mengatakan, la a'lamu fit tabi'ina ahadan awsa'a ilman min Ibn al-Musayyib wa huwa indi ajallut tabi'in. Tidaklah saya mengetahui di kalangan tabi'in seseorang yang ilmunya lebih luas daripada Sa'id ibn al-Musayyib. Bahkan dia di sisi saya adalah tabi'in yang paling alim dan paling besar kedudukannya. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, afdalut tabi'ina Sa'id ibn al-Musayyib. Tabi'in yang paling afdal adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Sehingga sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahumallah, keduanya
ataupun lebih dari itu, lebih dari keduanya. Bisa jadi ulama yang lain mengatakan mursalatu Sa'id ibn al-Musayyib sihah. Antum bayangkan, para ulama ahli hadis mengatakan hadis-hadis mursal yang dibawakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib itu kedudukannya seperti hadis sahih, bahkan bisa dijadikan hujjah. Belum paham antum? Hadis mursal adalah hadis yang secara umum dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis dhaif, hadis mursal. Karena mursal itu ketika seorang tabi'in yang hanya bertemu dengan para sahabat, mereka mengatakan Nabi SAW berkata tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Nabi SAW. Paham sampai sini? Ini hadis mursal. Para ulama secara umum menghukumi hadis ini sebagai hadis mursal, hadis dhaif, karena perantara antara dia dengan Nabi itu siapa? Belum tentu sahabat, bisa jadi tabi'in yang lain, bisa jadi muter ke tabi'in yang lain, bisa jadi ke tabi'in yang lain. Sehingga para ulama menghukuminya sebagai hadis dhaif, hadis lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Pengecualiannya apabila tabi'innya itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Apabila Sa'id ibn al-Musayyib yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata demikian dan demikian dan demikian, walaupun para ulama bersepakat bahwasanya Sa'id ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, sekelas Imam Syafi'i mengatakan mursalnya itu hujjah apabila yang mengatakannya adalah Sa'id. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pun mengatakan demikian. Apabila yang mengatakannya Sa'id, maka itu adalah hujjah. Paham sampai sini? Ini kedudukan yang besar. Dalam hadis yang kita bacakan saja ketika menceritakan tentang akhir hayat dari Abu Talib, maka beliau menyebutkan perantaranya Musayyib, bapak dia. Dan banyak hadis-hadis yang beliau bawakan, akan tetapi hadisnya itu mursal dan dikatakan oleh para ulama sebagai hujjah karena kedudukan beliau yang sangat tinggi di mata para ulama. Berkata Al-Imam Sa'id bin Musayyib, kuntu asirul ayyama wal layali fi talabil haditsil wahid. Dulu saya itu berjalan berhari-hari, bermalam-malam untuk mencari satu hadis saja, kata beliau. Kata beliau, saya itu mencari hadis bukan nunggu di kota Madinah, mencari di mana ada ahli hadis dari kalangan sahabat, beliau datangi, beliau majlis situ, belajar. Bahkan terkadang perjalanan yang jauh ditempuh dengan sangat melelahkan, dengan bekal yang banyak, yang beliau dapat cuma berapa hadis? Satu hadis, kemudian balik. Luar biasa. Beliau mengatakan, ma'adzanal mu'adzinu mundu salasina sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah muadzin itu azan dikumandangkan selama 30 tahun kecuali saya sudah ada di masjid. Selama 30 tahun, bahkan dalam riwayat lain 40 tahun, beliau tidak pernah melihat tengkuknya orang kalau sholat. Tengkuk ini ya, nggak pernah lihat jitok orang, nggak. Artinya di shaf pertama terus, sholatnya di shaf pertama di Masjid Nabawi. Tidak pernah, artinya ketika muadzin azan, beliau sudah ada di masjid, dan ini beliau lakukan dalam waktu yang sangat lama. Dan disebutkan bahwasanya beliau ini adalah pedagang minyak, dan beliau pun termasuk ulama yang banyak berdiam diri di pasar karena beliau memiliki toko. Beliau jualan minyak, dan beliau pun ketika berada di pasar, beliau pun sering mengingatkan kepada orang-orang, la khaira fi man la yuridu jam'al mal min hillih. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan untuk mengumpulkan harta yang halal. Yu'ti minhu haqqahu, dengan dia mendapatkan harta, dia menunaikan hak harta tersebut.
wa yakuffu bihi wajhahu 'anin nas, dan dengan seseorang miliki harta dia bisa menjaga kehormatannya, tidak minta-minta untuk memenuhi kebutuhannya kepada orang lain, sehingga ketika beliau melakukan tijarah pun dengan memiliki niat yang besar. Dan beliau juga termasuk orang yang senantiasa banyak sekali mengucapkan Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Sering mengucapkan demikian, Allahumma sallim, yang artinya ya Allah selamatkanlah. Bisa kita contoh Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ketika kita takut Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Bisa juga diisi dengan zikir-zikir yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'id bin al-Musayyib ini termasuk orang yang sangatlah banyak berkata dengan perkataan yang hak dan tidak pernah berbasa-basi ketika menyampaikan kebenaran. Kalau kadang-kadang orang kalau mau menyampaikan kebenaran gak enak hati, gak ada takut-takutnya. Siapa saja di hadapannya sama. Sehingga ketika Ikrimah, disebutkan Ikrimah, muridnya Abdullah ibn Abbas datang ke Masjid Nabawi, kemudian dipersilakan untuk memberikan materinya dan kajiannya di Masjid Nabawi, maka cara pemberian ilmu, cara kajian orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah itu beda. Kalau murid-muridnya Abdullah ibn Abbas ketika menyampaikan ilmu, mereka biasa dilatih oleh Abdullah ibn Abbas untuk memberikan analisa tafsir terhadap Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya. Adapun orang-orang yang ada di Madinah, mereka terbiasa dengan gaya mengajarnya dan belajarnya Abdullah ibn Umar yang sangat hati-hati untuk berkata dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga ketika Ikrimah di majlis kemudian dia memberikan materinya seperti orang-orang yang berada di kota Mekah, Sa'id bin Musayyib kaget. Dia langsung bangkit, langsung mengusir jamaahnya. Pergi. Hilang semua satu masjid. Hilang semua satu masjid, tinggal Ikrimah saja. Antum bayangkan satu masjid yang penuh, Sa'id bin Musayyib berdiri, disuruh pergi, pada pergi semua. Karena ini cara yang berbeda yang biasa ditempuh oleh orang-orang Madinah. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang satu ayat, maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Salil ladzi la yakhfa 'alaihi ayah." Kamu tanya tuh ke orang yang tidak pernah, orang yang sangat mengetahui sekali dengan ayat Al-Quran. Artinya Ikrimah, beliau mengatakan demikian dengan sangat kesal. Artinya ketika beliau mengatakan demikian, tidak ada gak enak sampaikan. Dan ini adalah cara yang ditempuh oleh para salafus saleh. Ketika mereka meyakini itu adalah hal yang benar, mereka lakukan. Konsekuensinya apa? Maka mereka tanggung. Bahkan beberapa kali Sa'id bin Musayyib ini dipenjara, bahkan dicambuk dengan cambukan yang sangat banyak karena fatwa-fatwa beliau dan jawaban-jawaban beliau yang tidak sesuai dengan keadaan suhu politik pada saat itu. Kemudian yang mengambil ilmu dari Sa'id bin Musayyib sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Salim ibn Abdullah ibn Umar ini termasuk ulamanya dari kota Madinah. Begitu juga Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Begitu juga Qatadah ibn Du'amah. Qatadah ini muridnya Abdullah bin Mas'ud, akan tapi belajar kepada Sa'id ibn Musayyib. Begitu juga Abu Ja'far Al-Bagir yang dia namanya adalah Muhammad ibn Ali ibn Husain, dan Qadhi Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, dan riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib adalah 100, atau yang meriwayatkan ilmu dari Sa'id bin Musayyib lebih dari 160 perawi, sangat banyak sekali. Dan Sa'id bin Musayyib wafat pada tahun 94 Hijriah dan usia beliau pada saat itu 80
tahun. Jadi ini sekilas yang berkaitan dengan Sa'id ibn al-Musayyib yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn al-Qayyim dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai Sayyidut Tabi'in. Bahkan dikatakan bahwasanya Uwais Al-Qarani itu ahli ibadah dengan zuhudnya dia mendapatkan kepemimpinan Sayyidut Tabi'in karena ibadah dia, karena birrul walidain dia. Akan tetapi Sa'id bin Musayyib dengan ilmu yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau pun dikategorikan sebagai Sayyidut Tabi'in. Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari Selasa malam Rebo. Kita lanjutkan dengan membahas siapa itu Abu Talib dan siapa itu Abu Jahal, dan kemudian setelahnya kita masuk ke dalam pembahasan apa yang terkandung dalam dalil yang kedua. Ada yang ditanyakan? Silakan. Gak ada ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.